Saya Hanif dari Nusantek gitu, yang di belajar bareng teman-teman masalah React Native ini. Lalu kita udah uh, minggu lalu kita udah mengulas sedikit tentang apa itu React Native. Terus kemarin kita udah belajar tentang uh, komponen atau membuat view di React Native yang simple-simple gitu. Nah, jadi kan minggu lalu dari apa yang teman-teman dapat minggu lalu, teman-teman udah mulai bisa bikin user interface yang simple, walaupun masih statis atau nggak bergerak gitu. Nah, kira-kira dari kemarin udah ada yang nyoba-nyoba belum? Atau nemuin interface yang susah nih? Gimana kok dari teman-teman sendiri? Jadi harapannya dari training ini apa yang setiap kita belajar kita juga termasuk kan kalau dari yang training sendiri apa yang disampaikan di sini mungkin lebih simpel ya karena tujuannya buat pemahaman gitu. Nah, dan sebenarnya tugas teman-teman juga buat mengeksplor. Jadi harapannya tadi kalau misal kemarin kita udah belajar sampai bisa bikin views yang statis gitu. Harapannya ya udah mulai bisa lah. Mungkin saya bakal jelasin dua hal gitu, di React Native sambil nanti kita review materi kemarin. Jadi kan kemarin kita udah belajar view untuk membuat yang statis dengan komponen-komponen yang sangat simple. Misal ada view, image, terus teks, nah, dan untuk button kita pakai touchable gitu. Nah, mungkin untuk hari ini kita coba untuk reviewnya kita melihat dari dari aplikasi yang biasa kita pakai gitu. Nah, kan kemarin aku coba minta teman-teman meneliti gitu atau mencoba menebak gitu dari aplikasi-aplikasi yang biasa teman-teman pakai itu view-nya seperti apa susunannya gitu. Salah satunya kemarin kita mencoba membedah view di notifikasi gitu yang muncul dari Chrome, aplikasi Chrome gitu. Tapi kan itu user interface desktop. Nah, sekarang kita coba di user interface yang benar-benar mobile gitu. Kemarin kan kurang lebih hasilnya kayak gini. Sekarang kayak yang aku jelasin kemarin, sebenarnya dari apa yang kemarin didapat itu udah bisa mulai membuat user interface. Karena sebenarnya user interface seperti ini malah sebelah foto. Oh, sebelah kanan ya, bener ya. Kiri. Kanan. Dari apa yang kemarin kita pelajari, kita udah mulai bisa bikin user interface. Nah, dalam user interface BBM gitu, atau BlackBerry Messenger, nah, ini kan sebenarnya cuman view atas ini dengan flex direction-nya column gitu. Ada button sama ada barcode. Terus di atas view ini ada view lagi. View utamanya kan background biru ini. View utamanya itu background biru ini. Terus ada view yang di dalamnya ada dua komponen ini dengan flex direction-nya itu row. Lalu di bawahnya ada yang itu pas ini ya, nilai justify content sama
align itemsnya itu center, nah, maka ini akan di tengah-tengah gitu kan, dengan gambar ini. Lalu bawahnya pun sama, ini view dengan flex directionnya row. Terus ini ada bawahnya lagi ada teks terakhir ini gitu. Nah, sampai sini gitu mungkin teman-teman bakal tanya-tanya gitu, karena dari kemarin kita cuman mengandalkan file index.android.js ini. Nah, gimana misal mulai membuat interface yang kompleks, misalkan seperti ini. Kalau misal kita cuman pakai satu file gitu, file index.android.js ini sangat besar ya, atau akan sangat-sangat panjang lah. Nah, makanya di pertemuan ini pertama mungkin kita akan belajar tentang membuat file komponen atau single file komponen. Jadi di React Native sendiri dia juga masih sama kayak React gitu. Salah satu poin utamanya itu menggunakan konsep reusability. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memecah satu view ini ke dalam beberapa komponen. Katakanlah, misal komponen yang atas ini kita sebut header gitu. Terus komponen yang bawah ini kita sebut status box atau komentar box. Di sini info dan lain sebagainya. Mungkin pertama kita akan melakukan itu. Pertama kita akan membuat file komponen baru. Untuk file komponen ini sebenarnya nggak ada aturan yang baku gitu. Komunitas React Native sendiri jadi untuk membuat komponen pertama mungkin dari struktur foldernya. Nah, pertama kemarin kita udah mulai bikin folder aset di sini kan. Untuk aspek kerapian biasanya ada pemisahan gitu. Jadi pertama nggak sembarang atau nggak semua folder kita taruh di root. Ini kan ada folder-folder utama, misalnya ada folder Android, iOS, Node Module, dan lain sebagainya. Nah, jadi biasanya pertama kita bikin folder untuk file-file JS kita gitu. Namanya terserah ya, tapi kalau saya biasanya pakai nama SRC atau kependekan dari source. SRC. Sama kita pakai folder SRC. Dan untuk komponen, karena kan biasanya nanti di sini ada file-file folder lain. Nah, untuk mencoba lihat di realnya, mungkin bisa kita mengacu ke yang kemarin ya, NBA itu.
Ini kan struktur folder aplikasi yang real biasanya aplikasi produksi yang real. Makanya di sini nggak ada folder-folder lain. Nah, jadi file-file JS disimpan di salah satu folder sini. Nah, kalau di sini namanya app gitu. Nah, sebenarnya itu kebiasaan aja ya. Yang penting nama yang bisa diingat aja sih. Nah, baru di sini ada file-file JS-nya. Termasuk di sini tadi di next cuman simpel banget ngambil dari root sini. Nah, dan di sini dipecah lagi sebenarnya. Nah, ada komponen, kontainer, dan lain sebagainya. Nah, untuk awal ini sebenarnya kita nggak perlu memusingkan ini ya, karena sebenarnya komponen, kontainer, action, nah, itu cuman bagian dari Redux sistem state management yang cukup populer lah atau sering dijadikan standar produksi di React. Nah, bisa lagi gitu, karena kan ini aplikasinya benar-benar cukup kompleks. Nah, jadi si developernya misal lagi ada komponen game. Nah, ini juga yang mungkin perlu saya jelasin gitu. Jadi bahkan biasanya dalam satu page pun satu view, kan kalau dalam bahasa Android kan kita pakai view ya, satu halaman ini kita sebut view gitu. Biasanya dalam satu view pun terdiri dari beberapa komponen. Misalkan kalau kita melihat profil page ini, katakanlah view ini namanya view profil page. Mungkin di sini ada komponen, lalu misal kalau Android BBM, mana? Mungkin di sini nanti ada profil page. Baru di dalam profil page itu juga terdapat beberapa komponen. Kalau tadi kita udah coba di sini header, lalu di sini status box dan lain sebagainya. Kan di BBM ini sendiri kan ada beberapa view, misal view newsfeed, view chat, dan lain sebagainya. Terkait cara berpindah-pindah view ini nanti akan kita jelaskan gitu Pak, konsep navigator. Nah, tapi untuk sekarang kita masih dalam untuk membuat satu view aja gitu. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam view game ini. Misal ada game detail. Nah, mungkin kita nggak asing ya dengan ini. Sama aja dengan komponen kita kemarin atau file kita kemarin, diawali dengan import React komponen dan import komponen-komponen yang mau dipakai yang diambil dari React Native. Misalkan kalau di sini ada ini ya. Nah, ini sebenarnya notasi lama ya, karena ini kan terakhir di update Januari 2016. Jadi waktu awal React Native dibikin gitu, plugin React-nya itu di-include ke React Native. Ini juga yang mungkin nanti teman-teman perlu perhatikan kalau lihat source code dari GitHub gitu. Perlu dilihat tentang update-nya ini. Jadi kan misal ada notasi-notasi yang itu udah nggak dipakai gitu di React. Karena React Native ini kan masih aplikasi yang berkembang pesat lah. Jadi kita perlu sering-sering juga mengacu ke dokumentasinya. Nah, jadi kenapa ada beda React-nya di sini? Termasuk ini komponen, dia juga masuk ke React Native.
konsepnya itu sama. Nah, ini nanti mungkin kita bahas nanti gitu, ada state ini atau life cycle. Yang sama juga nih, render. Nah, pertama aku mungkin akan menjelaskan bagian render ini ya. Kenapa di komponen kita kemarin, ini kan render langsung return. Nah, sebenarnya render ini dia hanyalah fungsi biasa gitu, fungsi dari kelas komponen. Ini yang dibahas di sini ya, kelas game detail extend komponen gitu. Nah, ini yang teman-teman nggak asing lah kalau yang udah pernah tahu bahasa pemrograman lain yang object oriented ataupun udah pernah nyobain JavaScript yang object oriented, ini pun sama gitu. Sebenarnya game detail ini cuman extend dari komponen. Jadi game detail ini punya beberapa properti dan fungsi yang dari komponen gitu, atau kelas komponen. Nah, dan render ini sebenarnya cuma bagian dari fungsi dari kelas komponen yang kita buat. Katakanlah kalau di sini komponen itu game detail gitu. Dan apa yang ditampilkan di layar itu adalah nilai returnnya. Nah, ini kan nilai returnnya, ada view dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam fungsi render pun kita bisa ngelakuin hal-hal yang biasa juga bisa dilakukan di fungsi gitu. Contohnya kita bisa mendeklarasikan variabel, misal di sini. Nah, misal kalau di file kita kemarin, misal di sini kita mau mendeklarasikan variabel. Nah, misal nih variabel number lines yang kita kemarin bikin yang ini kan nanti kalau di sini kan jadi global variable, tapi kalau dideklarasikan di sini dia jadi nggak global gitu. Nah, itu salah satu best practice di JavaScript juga kan, untuk nggak mempopulasikan lah atau mempolusikan variabel-variabel global. Jadi variabel ditempatkan lebih ke sesuai skopnya. Misalkan tadi number lines itu sebenarnya variabel yang perlunya dipakai cuma di komponen with 0 ini, dan itu pun sebenarnya cukup dipakai di bagian fungsi render dari kelas with 0 itu sendiri. Jadi misal kita deklarasikan di sini. Ini akan menghasilkan tampilan yang sama. TextS. Nah, oh ini ya. Jadi error tadi itu karena kita jadi kalau di dalam fungsi return ini nilai yang diterima itu cuma nilai-nilai JSX ya. Jadi kalau kita misal ada selain itu, misalkan tadi kan errornya ada string di luar teks gitu. Nah, itu akan menghasilkan error seperti tadi. Jadi semua string pun nggak bisa misal dalam view kita langsung menulis apa misal nama di sini. Nah, itu akan menghasilkan error. Dan jadi string-string itu harus diletakkan di dalam komponen teks. Akan kita deklarasikan di sini cons akan menghasilkan tampilan yang sama.
termasuk dalam kelas ini kita pun bisa mendeklarasikan fungsi kita sendiri gitu. Misal hitung line, ini sebenarnya fungsi simpel aja, misal langsung kita satu. Nah, ini pun bisa gitu. Makanya kan di sini misal tadi kalau contoh kompleksnya itu ada fungsi misal ada fungsi on back press nih, on change. Nah, ini kan fungsi-fungsi user define gitu, nggak fungsi yang dari kelasnya gitu. Sedangkan kalau fungsi-fungsi seperti komponen will receive props, komponen did mount, constructor, nah itu kan sebenarnya bagian dari fungsi dari kelas komponennya gitu. Dan itu sebenarnya bagian dari life cycle di React Native ataupun di React. Kalau yang mungkin udah pernah pakai React mungkin nggak terlalu asing dengan ini life cycle ini, komponen did mount, komponen will receive props. Nah, mungkin itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu ya untuk terkait apa sebenarnya komponen ini sendiri sebelum kita mencoba membuat komponen kita sendiri. Nah, pertama mungkin kita akan membuat kalau di sini kita coba buat header dulu. So, sini akan langsung saya masukkan folder komponen ya. Nama ini pun bebas ya, yang penting nama komponen ditambah .js gitu. .js. Nah. Untuk nama komponen sendiri juga sebenarnya salah satu notasinya yang juga sering saya pakai gitu secara konvensionalnya gitu. Itu diawali dengan huruf besar. Untuk apa? Ini sebenarnya untuk biar nggak bingung aja antara mana file yang merupakan itu file JS tapi itu isinya komponen dengan file-file JS biasa gitu. Karena kan sebenarnya nama filenya sama-sama JS. Ini sebenarnya untuk mempermudah si developer aja gitu, nggak terlalu pengaruh. Salah satu yang biasa saya pakai nama komponen selalu pertama deskriptif. Misalkan di sini kita membuat header, nah nama komponennya header. Yang kedua biasanya saya awali dengan huruf kapital di huruf pertamanya. Seperti tadi sebenarnya kita perlu sebenarnya kenapa perlu diimport? Nah, karena React ini yang bikin si React Native ini dia bisa baca file JSX. Nah, kalau misalnya ini nggak dimasukkan, nah, si React Native nggak bakal memahami ini. Nah ini kan dia komponen-komponen dari JSX gitu atau bahasa template. Nah, bahasa templatingnya pakai JSX. Supaya itu bisa dipahami di file-file yang kita buat, nah, kita harus mengimport React. Ini kita juga pertama import React. Kedua, kita mengimport
komponen-komponen dari React Native yang kita butuhkan. Misalkan di header ini kita butuh berarti ini sebenarnya dia image back button, terus image barcode, terus image edit ini atau pensil ini gitu. Dan ada image, ada view yang jelas, dan ada teks. Ini langsung kita masukin aja. Terus import extract. Kita butuh image, text, dan view. Dan juga sebenarnya kalau ini nanti udah jadi aplikasi beneran gitu. Nah, back button ini kan dia bakal bisa dipencet dan berfungsi gitu, di touch dan berfungsi, termasuk edit button ini. Jadi ada dua juga yang perlu kita tambahin. Nah, karena ini bentuknya lebih bukan ke button gitu. Kalau button kan dia kayak button-button di web, di press misal background-nya berubah gitu. Nah, ini kan cuman background transparan lalu ada icon ini. Nah, karena itu saya akan pakai table opacity. Untuk icon-icon sendiri, nah, sebenarnya ada ini nggak perlu teman-teman bikin misal kayak view dari kemarin atau untuk membuat circle dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa teman-teman download aja, atau misal teman-teman punya icon yang unik lagi bikin aplikasi apa gitu. Nah, itu kan bisa dibuat dari graphic editor dan dimasukin ke React Native-nya lewat image ini. Nah, salah satunya mungkin bisa didapat di ini salah satu tempat untuk download icon ya. Sekedar tips saja sih. Nah, paling teman-teman cuma butuh daftar ya. Nah, terus harus cari back. Langsung bisa kita download. Dan the noun project ini dia sifatnya Creative Commons ya. Jadi untuk misal kita pakai buat belajar gitu, ataupun beberapa Creative Commons itu mengizinkan kita pakai buat komersil, nah itu nggak perlu bayar. Tapi juga perlu diperhatikan license-nya, karena ada beberapa Creative Commons yang dia kalau kita pakai secara personal gratis gitu, tapi kalau kita mau pakai itu untuk membuat project komersil, nah itu harus bayar. Kita tadi juga punya coba pakai yang ini. Nah, bahkan di sini dia nyediain file SVG-nya ya, misal icon-icon itu mau diedit gitu. Terus terakhir
ada ikon barcode atau QR code. Kita coba pakai yang ini. Di terus kayak kemarin ya, setelah misal kita habis download aset, nah dia akan menghasilkan error, dia nggak terdeteksi. Nah, untuk mengatasi ini kita harus mereset servernya. Jadi reactive start in reset page. Ini akan jadi agak lama lagi startupnya. Nah, dan juga oh ya, sebenarnya untuk lebih enaknya karena untuk mengimpor di React Native itu kan dia pakai relative path ya. Nah, misalkan di sini ada kayak gini, ini kan relative path ya. Nah, makanya untuk tadi file folder asset juga folder asset ini biasanya saya juga masukkan ke folder source. Kenapa ya? Sebenarnya lebih ke kebiasaan aja, biar relatif path-nya itu nggak jauh dari misal nanti di komponen, lalu apalagi misal kita bikin folder lagi gitu. Nah, relatif path-nya ini nggak terlalu jauh aja sih. Sebenarnya terkait struktur folder ini nggak mempengaruhi hasil program, nah cuman itu kayak kebiasaan aja sih, sama paling best practice-nya ya tadi nggak mencampur antara file JS dengan file-file ini, file-file yang memang diperlukan React Native atau core-nya atau intinya dari React Native. Nah. Oke. Kita coba reload. Oh ya, kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau tanya gitu sampai sini, silahkan ya. Kalau ada yang tanyain sambil nunggu loading. Oke. Nah, pertama-tama dari membuat komponen tadi, kita melakukan export default. Biasanya nama kelasnya saya samakan dengan nama file. Export kelas lalu fungsi yang penting tadi render. Sebenarnya begini pun
Kalau cuma kayak gini, ada view text. Ini sebenarnya udah jadi komponen ya. Nah, pertama cara memasukkan komponen yang udah kita buat ini ke dalam indeks ini. Nah, caranya dengan pertama mengimportnya. Nah, misalkan di sini kita import nama kelasnya tadi header. Ini nama kelas ya, header. Baru from relative path-nya /rc/component /src/ /src/components /header. Ini kita nggak perlu masukin nama, di sini ada header.js. Nah, tapi kalau di dalam importnya ini, kalau dimasukin pun nggak masalah. Nah, tapi nggak dimasukin pun nggak masalah. Jadi di sini saya cukup tuliskan header. Baru setelah itu komponen header ini dia akan jadi seperti ibaratnya komponen ini, view, text, dan lain sebagainya. Jadi pun sebenarnya dalam file React Native-nya, komponen-komponen ini, text, view, image, ini juga kurang lebih komponen-komponen seperti ini gitu. Tapi yang itu udah built-in dari React Native-nya itu sendiri. Karena kan ada ya nanti komponen-komponen dia perlu menggunakan dari native-nya gitu. Jadi komponen-komponen ini yang udah disediakan buat kita gitu, komponen-komponen utama atau penting yang itu udah disediakan buat kita. Maaf sampai sini ya, cuma sampai teks. Karena ini beda. App registry itu untuk meregister aplikasi dan styles itu objek untuk styling. Nah, tapi misalnya komponen yang kita pakai di dalam render ini sebenarnya pada intinya nggak berbeda jauh dengan ini. Dan sebenarnya di sini kita cuma bikin komponen kita sendiri. Makanya ketika kita udah import komponen yang kita bikin, masukinnya pun akan sama. Kita cukup masukkan header. Nah, maka akan menghasilkan tampilan header. Nah, misalnya kita ganti namain ini header. Oh iya. Misalkan ini header. Nah, dia akan jadi ini. Saya itu tadi ya. Nah, dan sebenarnya kalau kita komponennya cuma seperti ini, view text ini header, itu akan sama dengan ya header ini dijadikan teks. Misalkan di sini kita tambahin lagi teks. Itu pun akan sama dengan dua komponen ini ya untuk mengganti ini header ini, komponen header ini. Untungnya dengan seperti ini kita bisa lebih fokus untuk membuat komponen yang sedang ingin kita buat. Karena tadi kita membuat si header ini. Pertama, seperti analisa kita tadi, header ini berisikan view utama dengan background biru gitu. Jadi pertama kita akan buat itu. Lalu kita masukkan di sini style, dan untuk style tidak lupa kita masukkan style sheet di sini.
stylesheet.create. Misalkan biasanya kalau view paling atas saya namakan container ya, karena dia yang mengcontain di bawah apa view di bawahnya gitu. Container, background color, atau dan salah satu untuk warna biasanya dari sini. Ini salah satu apa warna ya, apa resource untuk warna gitu. Nah, dengan warna-warna flat, karena kan kalau di desain banyak jenis-jenis warna gitu, jenis nuansa warna lah. Misal Google punya material, biasanya dipakai buat Android materialnya. Kalau sini saya pakai yang flat aja gitu. Misalkan nah, terus di sini dia full ya. Sebenarnya kita bisa pakai flex lah, tapi nanti flexnya diaturnya di sininya di view yang mengkonten headernya. Tapi bisa juga kita mengambil nilai-nilai nilai width dari resolusi. Nah, caranya React Native sudah membantu kita dengan ada objek namanya dimensions. Jadi kita coba lihat di dokumentasinya. Nah, ada objek dimensions yang itu atau modul dimensions yang itu disediakan sama React Native. Berapa meters? Misalnya set, get, event, remove event. Nah, tapi yang paling penting adalah get ini. Nah, jadi di sini disebutkan kan dimension itu di set pada saat aplikasi itu dijalankan, dan dia akan mendapatkan objek yang isinya height sama width, yang itu nilainya sama dengan height dan width di layar saat pertama aplikasi itu dijalankan. Kenapa ini jadi penting? Karena kelemahannya kita menggunakan metode ini, dia nggak akan responsif, dalam artian memang dia akan responsif di device manapun, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Tapi ketika dia device itu di-rotate, diputar, nah, dia nggak akan merubah nilai dari modul dimensions ini, nilai dari objek height sama width dari modul dimensions ini. Karena ini hanya diukur dari pertama aplikasi itu dijalankan. Jadi ketika di-rotate ya, dia akan kepotong gitu. Ya, tapi karena untuk simpel dulu aja kita pakai ini. Nah, pertama tadi kita import dimensions dari React Native. Dan untuk mendapatkan width dan height, saya menggunakan notasi S6 ya, mendistract. Dimension.get window. .get window. Nah, ini artinya simpel aja gitu. Pertama, dengan menjalankan fungsi dimension.get window itu akan menghasilkan objek
yang isinya width sama height. Dan dengan statement yang seperti ini, nah, itu artinya kita mengeluarkan variabel width sama height dari nilai return fungsi ini, dimension.get ini. Itu sebenarnya sama kayak gini ya. Hanya ini kan deklarasi variabel. Kalau ini dia import, dia mengambil mendistract dari modul React Native, dan ini mendistract dari modul React. Karena dia mendistract dari fungsi yang dijalankan itu dimension.get window. Nah, itu sama aja dengan misal kita punya objek yang isinya nilai A5. Akan sama dengan cons A, B sama dengan objek. Ini akan sama dengan ini. Jadi nilai A sama B dia dikeluarkan dari objek ini, objek ini. Kurang lebih kayak gitu notasi distract di S6. Kalau mungkin detailnya bisa nanti coba dicari, teman-teman cari. Nah, dari sini kita udah dapat nilai width sama height dari aplikasi kita. Pertama aplikasi kita dijalankan itu. Jadi misalkan di sini kita pakai width. Nah, sebenarnya juga ini saya cuma mempersimpel aja. Jadi kalau di dalam JavaScript, terutama IS6, kalau itu nama variabel, nama variabel itu udah ada gitu. Misal di sini kita udah definisikan width gitu. Nah, terus di dalam objek container ini kita mau mendefinisikan lagi width. Kalau seperti biasa kan kayak gini, width lalu width. Kalau ini nilai ini dan ini adalah sama gitu, maka bisa kita simpulkan jadi hanya seperti ini. Maupun dengan ini sebenarnya cuman artinya kayak gini. Save. Di error. Oh, di sini salah ya. Harusnya style sheet. Load. Oh ya, dan jangan lupa untuk memasukkan style yang kita buat di sini. Setelah kita mendefinisikan style, lalu kita masukkan ke sini, view style sama dengan styles.container. Nah, ya jadi seperti ini. Nah, tapi untuk height-nya di sini kita nggak butuh height full. Mungkin kita cuma butuh sepertiga lah. Ini bisa kita masukkan nilai misal height-nya 300. Ataupun sebenarnya di dalam objek ini kita bisa melakukan perhitungan. Misal dari nilai height kita ambil sepertiganya. Pasang aja ini height per 3.
ambil aja setengahnya. Nah, kemudian seperti yang tadi paling atas kita akan membuat dua komponen ini. Dua komponen ini adalah back button ini dan barcode. Pertama kita bikin, kalau saya biasanya menstruktur dulu, bikin strukturnya baru bikin style ya. Jadi kita bikin view, di dalam view itu ada dua image. Image. Dan untuk mengambilnya kita source sama dengan, dan jangan lupa karena kita mengambil dari lokal, maka kita menggunakan require. Require ini dia dari relative path-nya dari file ini. Jadi kan ini file header.js. File header.js itu ada di dalam folder komponen. Sedangkan file asset kita yang ingin kita pakai ada di sini. Assets terus backbutton.png. Wah, ini sebenarnya ada ininya ya. Untuk menghilangkan ini sebenarnya bisa dengan tadi kita download SVG-nya, terus kita ekspor ke image sendiri gitu. Nah, tapi mungkin itu nanti bisa teman-teman lakukan lah. Karena kalau biasanya yang saya lakukan, saya download SVG-nya lalu buka di graphic editor, baru diedit. Karena kan biasanya di situ perlu diedit, misal warnanya di sini kita butuhnya warna putih, sedangkan itu kan warna hitam. File assets slash back button dot qr-code.png. Ya, untuk seperti ini. Kenapa dia jadi besar gini? Karena ukurannya nggak kita kecilkan ya. Nah, lalu kita masukkan stylenya, style katakanlah top button container. Nah, terus dua ini kita namakan stylenya styles dot. Juga jangan lupa ya styles dot, karena setiap style itu objek dari bagian dari objek style ini, styles ini. Styles dot icon. Lalu kita coba buat stylesnya. Dari top button container seperti yang kita pelajarin kemarin, sebenarnya kita cukup nambahin nama flex direction row, dan icon ini kita coba height dan width-nya 50. Nah, ini akan muncul seperti ini. Terus untuk gimana biar ini tata letaknya menjadi seperti ini, terlalu besar.
pertama di sini kan ada top button container. Nah, secara coba kita lihat dulu, kita untuk melihat top button container itu bagaimana, kita bisa menggunakan toggle inspector kayak kemarin. Nah, tapi kalau dalam proses development, biasanya saya tes menggunakan, saya kasih background color kan red. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, jadi kalau secara default, kalau nilai flex-nya nggak kita masukin gitu, dia akan memakan space keseluruhan ini gitu, secara width-nya. Misalkan ini kita ganti kolom, dia akan ke bawah, tapi secara space width-nya dia akan pakai space-nya semua ini. Soalnya misal kita tambahkan kayak kemarin flex-nya 1, dia akan makan tempatnya, seluruh view-nya, view dari parent-nya. Kita ganti row. Kalau kita lihat di tampilan ini, di atas button dan barcode ini ada space kecil ini. Nah, berarti ini margin dari view top button tadi. Nah, kita kasih margin. Misal 10. Terus biar ini saling jadi di pojok gitu, yang back di pojok, yang barcode di pojok. Kita menggunakan justify content space between. Nah, dia akan masalah seperti ini. Dan yang kurang lagi di sini, di antara back dan barcode ini dia ada space gitu. Sebenarnya di sini terkesan ada space ya, tapi kan sebenarnya dari file image-nya tadi yang sebenarnya salah gitu, ada lisensinya di sini gitu. Kalau itu jadi cuma error kan dia jadi nempel. Nah, untuk menghasilkan white space ini atau sisa kosong space seperti ini, ada dua cara ya, bisa dengan menggunakan margin. Nah, mungkin ada background ini bisa saya ilustrasikan perbedaan margin dan padding. Nah, di React Native ini menyediakan style yang memudahkan kita. Misal kita mau ada margin left dan right. Nah, itu kan dua-duanya aspek horizontal. Nah, kita bisa menggunakan style margin horizontal. Ini sebenarnya sama aja dengan misal margin horizontal 5 itu sama aja dengan margin left 5 dan margin right 5 gitu. Hanya untuk memudahkan dan mempersimpel, React Native menyediakan style margin horizontal ini. Begitupun kalau kita mau pakai yang top sama bottom, itu ada margin vertikal. Yang sedang kita butuhkan, kita menggunakan margin horizontal. Dia akan ada space seperti itu. Perbedaannya dengan menggunakan padding, kalau padding itu dia akan menarik ke dalam. Misalkan di sini kalau kita pakai margin, dia akan relatif berdasarkan parent-nya. Jadi si top button ini dia akan digeser relatif berdasarkan parent-nya. Nah, sedangkan kalau padding dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau padding dia akan menghasilkan space itu
relatif dari si komponen itu sendiri atau si style itu sendiri. Misal di sini dia akan menghasilkan space relatif dari top buttonnya sendiri. Jadi dari ujung-ujung top button container ini akan dikasih 5 space. Kurang lebih itu perbedaannya antara margin dan padding. Ini sebenarnya kalau kita mau menggunakan background transparan, misalkan di sini nggak ada background color-nya, ini nggak akan ada bedanya gitu antara kita menggunakan margin dan padding. Ini nggak akan menghasilkan perbedaan. Soalnya misal kita menggunakan ada background-nya gitu. Nah, di sini kita akan pakai margin aja. Lalu di bawah sini ada image. Untuk image ini bisa kita pakai misal si logo ini kita jadikan image profile picture gitu. Si image ini dia berada di bawah view si top button ini. Dia ada di bawah button ini. Jadi pertama kita jangan lupa bikin view di bawah top button ini. Karena kalau kita nambahinnya di sini, misal kita di sini nambahin image lagi gitu, dia kan akan terpengaruh flex direction raw ini. Jadi bukan nambah di bawah, dia malah nambah nanti di sampingnya lagi gitu. Nah, jadi di sini kita tambahkan view stylenya kita namain. Jadi ini fungsinya style, kita kasih nama-nama yang deskriptif biar nggak membingungkan kita sendiri ya. Karena di sini ada view, di sini ada view, di sini ada view, dan di sini ada view. Yang membedakan nanti dari biasanya penamanya menggunakan stylenya ini. Nah, di sini ada styles dot profile container. Dalam profile picture sama height-nya 75. Kita kasih border radius 40. Kita menghasilkan seperti ini. Dan agar dia ke center gitu, ke tengah gitu, bisa kita misal kasih di kontainernya pertama just align item center, dia akan ke tengah. Ini akan sama seperti tadi ya sebenarnya, kalau kita lihat kontennya itu bagian mana gitu.
ya kan di sini. Sebenarnya di sini bisa kita pakai top button ini untuk ukuran relatif ya. Misal di sini kan di gambaran ukurannya kan relatif. Bisa kita menggunakan ini ukuran. Misal di sini flexnya 1, di sini flexnya nilainya 4, lalu di sini flexnya nilainya 3. Nah, bisa juga kita menggunakan permainan margin gitu. Kalau yang tadi kita gunakan margin. Nah, pertama kita coba gunakan margin dulu. Misal dari space ini ke sini kita gunakan margin top sekitar kita kasih margin di sini top sekitar 30. Nah, misal kita gunakan margin, ini akan menghasilkan yang sama dengan nanti misal kita menggunakan flex ya. Lalu di bawahnya ada ini nama lalu apa status. Nah, sebenarnya nama dan status ini bisa kita masukin juga ke sini karena kan dia si view ini profile picture content ini dia flex direction-nya masih vertikal atau ke bawah. Jadi bisa saja kita menggunakan satu view ataupun kita membuat view baru gitu. Tapi kalau memang menggunakan satu view, nah itu kita juga lebih baik menggunakan nama yang lebih deskriptif. Misalkan kalau di sini sekedar profile picture container gitu. Nah, mungkin di sini kita gunakan namanya main header gitu. Karena di sini top button. Misalkan di sini kita ganti namanya main header. Karena ini emang file komponen kita adalah file komponen header, kita cukup namai main. Lalu kita ganti di sini jadi main. Ini lebih ke gimana kita terbiasanya aja ya. Yang penting yang kalau struktur seperti ini lebih ke yang mana yang lebih logis bagi si developernya aja sih. Kayak kalau nanti misal melihat file ini lagi nggak kebingungan gitu. Dan ini pun sebenarnya kalau kita udah jadi bagi dua, view header ini kita bagi dua, ada top button dan main header ini yang isinya ini. Nah, ini kita bisa nggak pakai margin dan jadi pakai padding gitu. Jadi 45. Lalu di bawah si image ini kita punya, nah ini dia view lagi ya, karena kan dia flex direction-nya raw. Nah, di sini nama, di sini ada tombol edit gitu. Nah, jadi misalkan di dalam view ini kita bikin view lagi. Kita kasih stylenya namanya styles dan container, lalu kita kasih text
styles.nameText. Lalu bisa kasih juga image. Edit.png. Dia akan jadi. Nah, ini karena file image-nya belum kita resize, belum kita kasih ukuran. Pertama kita kasih ukuran dulu. Atau misal image-nya kita gunakan icon. Style yang udah kita buat tadi, kita punya styles.icon. Nah, yang jadi seperti ini. Pertama kita bikin style dari name containernya dulu. Action row terus awal coba distinctive content space ya. Dan jadi seperti ini. Terus kita coba style si teksnya. Teks ini dia ada name text. Warna putih. Lalu kita kasih ukuran misalkan 20. Nantinya kita perlu men-style ikon ini. Seperti yang kita kemarin belajar, kita bisa menggunakan dua style ya dalam satu komponen. Cara pakai dua style, kita masukkan array. Dengan kita bikin style inline. Tapi untuk kasus ini saya akan bikin style seperti biasa, jadi styles dot edit button. Kita tambahkan edit button. Nah, jadi kan di sini dia ada di samping sini dan teksnya ada di tengah. Salah satu cara buat bikin ini adalah si edit buttonnya ini kita bikin jadi absolute posisinya. Nah, atau bisa juga dengan styling manual gitu. Tapi kalau memang cuma dua komponen seperti ini dan terutama yang dipakai adalah si buttonnya ini, biasanya saya lebih memilih si button ini saya gunakan posisinya absolute. Sekarang dia jadi posisinya absolute. Lalu right-nya 110.
ini karena ternyata cuma sampai segini ya. Pertama mungkin bisa kita kasih width dulu di kontainernya. Jadi seperti ini. Terus untuk alinnya kita kasih center. Akan jadi seperti ini. Dan si icon pencil ini, nah dia akan tetap di sini karena seperti yang udah kemarin kita bahas, dia posisinya akan relatif terhadap parentnya dan bukan relatif terhadap siblingnya atau komponen tetangganya. Dan untuk memberi margin pada ini, bisa dengan menggunakan margin, tapi sebenarnya bisa juga dengan menggunakan ini. Jadi kalau right 0 kan artinya dia dipojokkan ke kanan. Dan nilai-nilai right ini dia semakin besar akan menarik dari pojok kanan ke kiri. Misal di sini kita kasih right 10, dia akan semakin tertarik ke kiri dihitung dari pojok yang paling kanan. Misal right 20, dia akan semakin ke kiri. Bisa kita kasih ini. Nah. Terus untuk yang terakhir adalah tulisan status ini. Sebenarnya juga salah satu kenapa ikon ini lebih memudahkan kalau kita pakai position absolute gitu. Itu sebenarnya kita jadi nggak perlu pakai flex direction ini karena dia posisinya akan tetap relatif gitu, dari parentnya dan bukan dari komponen siblingnya gitu. Bahkan di sini kita jadikan dia akan jadi seperti ini. Dan kenapa misal tadi saya ganti justify content ke align item, karena yang perlu diingat ya, kayak yang kemarin kita baca di dokumentasi Flexbox, bahwa ketika flex direction itu nggak di-set, dia akan sama aja nilainya dengan seperti ini, kolom nilai defaultnya. Kita tukar justify content dan align itemnya. Makanya seringkali ketika kita nggak mau merubah dari vertikal ke horizontal, kita nggak akan nulis flex direction column gitu, karena itu kan nilai default. Dan sebenarnya kalau nilai default itu kan ya nggak perlu dimasukkan lagi gitu. Dan ini dia akan tetap vertikal. Jadi di sini kita cukup nambahin lagi teks. Style. Styles. Status text. Kan di sini belajar matematik. Ini styles. Lalu kita style sesuai ininya. Kita buat stylesnya status text. Kan color. Misalkan lebih tipis warnanya dari username-nya. Lalu
lalu kita kasih margin top. Nah, misalkan ini kita ini akan jadi seperti ini. Paling saya tinggal tambah merapikan aja. Sampai sini kita udah bikin fungsi atau header dari bagian ini. Dan ini sebenarnya header ini adalah komponen tersendiri dari React Native ini. Bisa juga kita pecah gitu. Misal kalau kita lihat tadi yang di NBA-nya itu, dia satu komponen terdiri dari beberapa komponen. Nah, itu bisa juga. Nah, misalkan ternyata kita punya komponen top button ini yang sangat kompleks gitu. Nah, bisa juga kita bikin misalkan kita bikin sini, kita kasih folder header misalkan. Nah, lalu kita bikin di sini top button container. Itu akan sama aja gitu. Nah, tapi seperti prinsip pemrograman biasanya, kalau memang belum terlalu kompleks, nah itu belum perlu kita melakukan refactor. Biasanya kalau udah komponen itu semakin kompleks, dia akan di refactor. Nah, apalagi kalau kita udah benar-benar masukkan logikanya gitu. Jadi misal ada mungkin komponen yang cuma beberapa baris gini, tapi ternyata logikanya kompleks gitu. Misal perlu akses ke server dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan juga untuk di refactor jadi komponen tersendiri. Nah, kira-kira gimana? Ada yang dibingungkan nggak? Atau kurang jelas? Gimana? Jadi untuk saat ini yang kita jelaskan paling tinggal satu lagi ya, bahwa ada yang namanya itu props gitu. Jadi kan di sini kita punya atribut nih setiap komponen itu, misal ada view style gitu. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan atribut. Misalkan di sini kan kita namanya masih statis nih, username. Bisa dengan kita nambahkan supaya komponen ini bisa di reusable gitu. Misalkan kita punya beberapa view yang dia punya header, dan header itu misal punya username yang berbeda-beda. Misal kalau di sini katakanlah kita punya beberapa view yang itu ada beberapa user, nah, dan semuanya pakai header. Nah, jadi gimana caranya biar dia itu jadi nggak di define di dalam komponennya nilai-nilai username-nya gitu. Jadi kan misal di sini jadi fleksibel kan, style isinya itu ini. Itu kita bisa menambahkan props yang kita define sendiri. Misal di sini kita nambahkan header, username sama dengan
kan atau username sama dengan jika kita menambahkan seperti ini, si komponen ini dia akan dapat nilai dari nilai dari username ini. Nah, tapi nilai dari username ini dia akan masuk ke dalam objek props gitu. Jadi cara pakainya nanti akan jadi const username sama dengan digital props. Dia akan bisa kita pakai di sini. Karena kita akan memasukkan nilai DXX dan bukan hanya string di dalam teks, maka seperti bisa kita awali dengan blok brackets, lalu kita masukkan variabelnya username. Dia akan menghasilkan nama user baru. Misalkan di sini kita ganti nama user lain, dia akan mengganti. Sebenarnya ini sama aja kayak misal mendeklarasikan variabel ya. Misal di sini kita punya const username gitu, lalu kita isi. Nah, misal kita isi gitu, itu akan sama. Nah, bedanya itu misalkan kita pengen mendefinisikan variabel di sini supaya lebih reusable gitu dan bisa dijadikan atribut. Itu kita definisikan di sini nilai variabelnya. Nah, dia akan di sini dia akan otomatis masuk ke props ini. Dan ini nggak terbatas ya. Misal kita mau nambahkan lagi di sini, misalkan nilai misal ada statusnya, itu pun sama gitu. Jadi kita ibaratkan misal kita punya, misalkan view ini dia punya logik tentang server gitu, dan header ini kan bagian dari view ini. Jadi si header ini, komponen header ini dia cukup komponen yang seperti ini, dia nggak perlu punya pengetahuan atau logik tentang ke servernya gitu. Karena logik ke servernya nanti lebih di parent view-nya. Nah, atau kalau bahasa kita tadi lebih di view utamanya ini. Nah, gitu kira-kira untuk props di React Native. Sebenarnya ada lagi beberapa yang perlu dijelaskan lah. Itu gimana caranya misal dalam satu view kita ingin berubah-ubah gitu nilainya. Misalkan di dalam sini gitu, kita mau misalnya klik edit, nah terus kita bisa ngedit namanya, terus ikon gambar edit ini berubah jadi ikon paper plane gini atau ikon sand gini. Nah, itu nanti kita pakai yang namanya stage. Nah, tapi mungkin untuk minggu ini supaya karena targetnya kan kita per minggu nggak terlalu banyak materi, nah, tapi ada materi dan ada tugas gitu. Mungkin untuk minggu ini karena target kita membentuk view yang statik dulu, walaupun tadi kita sempat belajar props gitu. Nah, itu kita cukup sampai sini dulu gitu. Nah, untuk merekap yang udah kita pelajari, pertama kita belajar tentang bahwa kita bisa membuat komponen sendiri.
Itu kita tadi belajar membuat komponen header yang sebenarnya isinya sama dengan yang kemarin kita buat gitu. Ada styles, di sini ada styles juga gitu. Lalu ada class. Nah. Terus tadi kita belajar tentang kita bisa mengambil nilai width dan height dari resolusi layar gitu dengan menggunakan modul dimensions. Lalu tadi kita belajar tentang struktur folder. Nah, itu yang kira-kira kita pelajari hari ini. Nah, dan udah bisa menghasilkan view seperti ini. Dan karena kita target belajarnya kita punya tugas gitu. Jadi tugas untuk minggu depan gitu. Nah, ini kan kita udah bikin headernya. Nah, walaupun tadi ada yang kurang perlu dilengkapi, misal harusnya ikon-ikon ini kita kasih button gitu. Sebenarnya tinggal kasih approachable opacity. Ikon ini seharusnya button. Nah, ini jadi button. Cukup seperti itu saja kalau untuk nambah button itu. Nah, jadi tugas untuk minggu depan, silakan teman-teman melengkapi view ini. Mungkin kalau yang ada BPM bisa lihat ya di bagian profil page-nya gitu. Kan ada kurang lebih ya minimal 3 view inilah. Bikin header, bikin view ini, status box ini. Walaupun ini nggak perlu pakai form dulu, ini cukup pakai teks biasa aja apa yang Anda pikirkannya gitu. Nggak perlu bisa diedit, terus ditambahin ikon-ikon ini gitu. Dan view yang bawah ini. Sama misal bisa ditambahin di sini sebenarnya ada view lagi di bawahnya gitu. Ataupun bisa teman-teman memilih membuat view yang dari user interface yang dari aplikasi yang sering teman-teman pakai gitu. Nah, bebas lah. Tapi kalau mau yang tadi lanjutin yang tadi bisa dengan bikin view ini. Gitu kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Gimana? Boleh view-nya tampilan profil user tadi tinggal dilanjutin. Bebas juga boleh gitu. Misal mau bikin view-nya Instagram ataupun view-nya Line ataupun yang lain gitu. Tapi dari yang udah kita pelajari, kalau kita mau sekedar membuat view yang statik itu bisa gitu. Dibikin yang statiknya aja dulu. Oke ya. Mungkin nanti kalau ada kendala kita obrolkan di pertemuan berikutnya. Untuk hari satu kan pertemuan review, sama paling materinya nggak banyak gitu. Nah, mungkin gitu untuk hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti training ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Nanti kalau memang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa kita coba cari referensinya bareng-bareng. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.